Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemodelan oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik gelombang, dimana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu kelima dengan topik bahasan statistik gelombang, dimana referensi yang kita gunakan adalah buku Dinamika Pantai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan profil gelombang di lautan. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi metode analisa profil gelombang, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi gelombang representatif. Kita masuk yang pertama yaitu tentang gelombang. Jadi sebagai pendahuluan, gelombang laut merupakan pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal, di mana kita ketahui bersama bahwa gelombang itu yang ada di alam adalah tidak teratur atau gelombang itu acak dan sangat kompleks, di mana masing-masing gelombang di dalam deretan gelombang mempunyai sifat-sifat berbeda sehingga gelombang harus dianalisa secara statistik. Jadi kondisi di alam itu adalah gelombang agak sulit berbeda atau sedikit berbeda dengan definisi awal. Jadi membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Jadi gelombang yang ada di alam itu tidak teratur dan kondisinya sangat kompleks. Untuk mendapatkan sifat-sifat statistik gelombang dapat dilakukan yang pertama dengan pencatatan gelombang dalam periode tertentu yang biasanya dilakukan 15-20 menit sehingga diperoleh suatu profil gelombang tertentu, jumlah tertentu gelombang. Dalam satu hari biasanya dilakukan 3-4 kali pengukuran. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pengambilan data gelombang dari ADCP, atau kalau kita lihat ADCP adalah alat yang ada di sebelah gambar di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara pengambilan data gelombang dari satelit altimetri atau modeling. Jadi kalau yang ketiga ini pengambilan data gelombang dengan cara ex situ atau tidak langsung, yaitu menggunakan satelit altimetri, dan yang ketiga atau yang terakhir dengan cara modeling yang kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Jadi memodelkan atau mensimulasikan. Kemudian untuk analisa statistik gelombang, jadi untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang, yang pertama adalah gelombang representatif, yaitu terkait Hmax, Hmin, H10, HS, dan H100. Kemudian probabilitas kejadian gelombang, jadi persentase kejadian gelombangnya berapa persen, dan kemudian gelombang ekstrim atau gelombang dengan periode ulang tertentu. Jadi kita ketahui bersama gelombang memiliki ketinggian dan periode tertentu di alam dengan pembangkit angin, kemudian gempa bumi, badai, dan gaya tarik menarik antara bulan dan matahari dengan memiliki nama yang berbeda-beda. Jadi apa sih manfaat hasil statistik atau hasil analisa statistik dan peramalan gelombang? Yang pertama, jika gelombang kecil, sedang, dan besar sering terjadi sepanjang tahun, digunakan untuk analisis proses pantai, yaitu terkait transport sedimennya dan perubahan garis pantainya. Sedangkan untuk gelombang-gelombang ekstrim yang sangat besar digunakan untuk analisis stabilitas bangunan pantai dan bangunan lepas pantai. Nah, jadi ada dua manfaat penting di sini.
terkait manfaat hasil analisa statistiknya. Yang pertama untuk daerah pantainya sendiri, kemudian yang kedua untuk bangunan pantainya. Kemudian untuk pencatatan gelombang, yaitu yang dicatat adalah tinggi gelombangnya, periode gelombang, serta arah datang gelombang. Jadi jika kita lihat di gambar, ada pencatatan gelombang dari waktu, fungsi waktu, kemudian ada juga periode gelombang di sana, pasti tinggi gelombang dan periode gelombang itu satu kesatuan, satu pencatatan. Kemudian ada namanya arah datang gelombang, atau kita bisa mengolahnya di WR plot di sana di gambar sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke metode analisa profil gelombang. Jadi yang pertama, metode pertama adalah zero up crossing method. Jadi merupakan metode penetapan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Muka air tersebut sebagai garis nol. Kemudian kurva ditelusuri dari awal sampai akhir, diberi tanda titik perpotongan antara kurva naik dan garis nol. Nah, jadi zero up crossing, jadi dari titik nol ke atas kurva naik. Titik tersebut kemudian ditetapkan sebagai awal dari satu gelombang. Jarak antara kedua titik tersebut ditetapkan merupakan periode gelombang pertama. Kemudian sedangkan jarak vertikal antara titik tertinggi dan titik terendah di antara kedua titik tersebut adalah tinggi gelombang pertama atau H1. Kemudian dilanjutkan lagi untuk gelombang selanjutnya. Nah, jadi ini adalah ilustrasinya. Jadi untuk zero up crossing dihitung dari titik 0 sampai bertemu dengan titik nolnya lagi. Jadi itu dihitung H1 ketinggiannya. Sedangkan untuk periodenya adalah dari titik 0 pertama sampai ke bertemu titik 0 kedua. Dari titik 0 naik menuju naik, kemudian sampai ke titik 0 lagi, itu periodenya. Kemudian metode yang kedua adalah zero down crossing. Jadi kalau tadi adalah zero up, sekarang adalah zero down. Nah, perbedaannya adalah hanya cara membacanya. Jadi kalau zero up tadi adalah titik 0 kemudian ke arah kurva naik. Nah, sedangkan zero down crossing adalah titik 0 perpotongan antara kurva turun dan garis 0. Jadi yang dibaca adalah dari titik 0 menuju ke kurva yang turun. Nah, jadi kalau diilustrasikan dari gambar adalah seperti ini, yaitu dari titik 0 kurva turun. Nah, itu dicatat kurva turun dan kembali lagi ke titik 0. Itu dicatat sebagai H1 dan T1. Oke, jadi itu dua metode, atau sebenarnya satu metode. Jadi ada zero up, ada zero down. Nah, jadi hanya cara pembacaannya saja yang berbeda. Kemudian terkait gelombang representatif. Nah, ini kita sudah tahu bersama. Gelombang memiliki simbol-simbol yang berbeda dan makna yang berbeda. Kemudian itu bisa dilihat di tabel, ada H33 atau H sepertiga, kemudian ada H mod, H RMS, dan sebagainya. Kemudian di gambar itu juga kita bisa lihat bahwa yang sering digunakan adalah HS atau H significant wave height, kemudian median, mode, dan yang terakhir adalah min, rata-rata. Nah, jadi di sini ada contoh pencatatan gelombang. Jadi tinggi dan periode gelombang yang dilakukan secara langsung pencatatannya. Jadi ada
yang di tabel 4.2 itu adalah tinggi gelombang dan periodenya. Jadi ada 21 pencatatan. Jadi 1,52 sampai yang paling terakhir ketinggiannya 1,3. Nah, lalu di sebelah kanan tabel yang ketiga atau tabel 4.3. Nah, jadi kita ketahui bersama sudah pernah diolah juga atau sudah pernah kita lakukan. Jadi setelah dicatat, apa yang harus dilakukan yaitu diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah untuk tinggi gelombangnya. Jadi kalau di sini dari 21 pencatatan, yang paling tinggi adalah tinggi gelombangnya 3,3 meter, yang paling rendah adalah 0,5 meter dengan periode 8 detik, 8,2 detik sampai yang paling kecil periodenya 4,2 detik. Kemudian setelah diketahui, jadi untuk mencari tinggi gelombang signifikan yaitu H/3 atau HS. Nah, kita bisa hitung dari sana. Kemudian TS-nya, periode signifikannya, itu juga bisa kita hitung. Kemudian untuk tinggi gelombang 10%, H10, nah itu juga bisa kita hitung, dan periodenya juga T10-nya juga bisa kita hitung dari data sana. Kemudian untuk tinggi gelombang 100% atau rata-rata, nah kita juga bisa hitung, dan terkait juga periode gelombangnya. Dan yang terakhir untuk tinggi gelombang maksimum, Hmax dan Tmax, periode maksimum, itu juga bisa kita hitung atau kita bisa analisa secara langsung, kita lihat dari data yang sudah ada. Jadi untuk Hmax-nya 3,3 meter dengan periode maksimalnya yaitu 8,2 detik. Nah, jadi itu tadi ketika kita sudah mengukur dan menghitung. Nah, kendalanya adalah bagaimana jika kita tidak dapat mengukur langsung tinggi gelombang di lapang. Nah, jadi ada namanya sumber data gelombang atau data sekunder. Jadi keterbatasan data pengamatan atau gelombang in situ. Jadi ada namanya data gelombang dari satelit altimetri dan hasil modeling, dinamakan data gelombang ECMWF. Nah, kita sudah sering menggunakan ini. Data gelombang ECMWF ini merupakan data gelombang yang berasal dari reanalisis, model, dan asimilasi atau numerical weather prediction data satelit serta data in situ. Nah, atau ECMWF biasa dikenal atau singkatan dari European Center for Medium Range Weather Forecast. Nah, dapat di-download di link ini. Jadi kita bisa menggunakan data-data sekunder untuk mengetahui profil gelombang yang ada di perairan yang akan kita teliti. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.